Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas materi mengenai presentasi bisnis plan kedua, pengertian, jenis dan cara membuatnya. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Bisnis plan atau perencanaan usaha. Pengertian bisnis plan berisi secara detail tentang perusahaan atau bisnis milikmu. Bagaimana akan kamu bangun tujuan dan strategi mencapai tujuan tersebut. Intinya penting untuk melihat arah perusahaan berkembang. Sebelum membuat bisnis plan, hal yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha adalah satu, produk apa yang ingin dibuat. Dua, mengapa produk tersebut dibuat. Tiga, siapa target pasarnya atau pembelinya. Empat, kapan produk akan dibuat. Lima, di mana produk tersebut dibuat atau tempat usahanya. Business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari business plan yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Setelah mengetahui dan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan, kemudian menguraikannya satu persatu. Pertama adalah tahap ide usaha, lalu perumusan konsep ide usaha dan studi kelayakan usaha. Ini wajib dilakukan oleh pengusaha untuk melihat apakah proyek dari bisnis yang dijalankan, mulai dari konsep ide usaha dan kelayakan dari usaha tersebut, baik atau tidak. Kelayakan meliputi kelayakan pasar, kelayakan teknis atau operasional, kelayakan manajemen organisasi, dan yang terakhir adalah kelayakan keuangan. Pada prinsipnya ada 4 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan, yaitu aspek manajemen produksi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek pemasaran. Aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi menurut Mr. L. Bridge adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu serta jumlah yang telah ditentukan. Hal pokok dalam manajemen produksi. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, jenis barang yang diproduksi. Dua, kualitas barang. Tiga, jumlah barang. Empat,
bahan baku. B. Pengendalian produksi. Apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara: 1. Menyusun perencanaan jadwal kerja. 2. Pengaturan jadwal kerja, pengaturan detail rencana sistem kerja. 3. Menentukan target pasar. C. Pengawasan harus dilakukan saat proses produksi berlangsung. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan budget. Produk sesuai dengan standar kualitas hingga siap untuk dipasarkan. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan adalah: 1. Menetapkan standar dan kualitas barang. 2. Melaksanakan produksi tepat waktu. 3. Quality control, pengecekan produk. B. Aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam sebuah ide usaha. Perencanaan dan persiapan SDM yang handal akan turut mempengaruhi pada produk dan pelayanan sebuah usaha. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perlu kiranya seorang wirausaha menganalisis hal-hal berikut. 1. Desain pekerjaan. Menentukan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Hal ini melihat jenis usaha yang dijalankan. 2. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan sebagai acuan tugas divisi. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan sehingga memperlambat produksi. 3. Job value. Tujuan job value untuk menghargai nilai jabatan yang dihubungkan dengan gaji dan tunjangan yang diterimakan. 4. Kapasitas SDM. Kapasitas sangat menentukan produktivitas, oleh karenanya kapasitas SDM disesuaikan di level apakah bidang usaha. 5. Rekrutmen. Perusahaan harus menentukan kriteria penyeleksian karyawan. 6. Produktivitas. Pengusaha harus perhatikan produktivitas karyawannya, karena kontribusi positif karyawan berdampak positif bagi perusahaan. 7. Training and development. Perubahan harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena ini setiap SDM diberikan pelatihan dan pengembangan. 8. Compensation and benefit. Setiap perusahaan harus bisa memberikan kompetisi yang kompetitif kepada karyawan yang terbaik. Karyawan dengan kinerja terbaik berhak mendapatkan reward. Career planning. Perusahaan dapat mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa level sehingga memacu prestasi dan kinerja di level mana sebagai target pencapaian. Motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam sebuah perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap mental para karyawan. Untuk itulah diperlukan rencana motivasi yang baik. Hal pertama adalah memberikan kuasa kepada karyawan sehingga mereka lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk beberapa hal, karyawan diberikan kewenangan melakukan pengambilan keputusan sendiri. Sebuah perusahaan harus punya strategi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi karyawan, yaitu melalui program pelatihan, proses evaluasi. Program pelatihan meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan, pelatihan keterampilan pengamanan, pelatihan keterampilan sumber daya manusia. Proses evaluasi digunakan untuk mengalokasikan kenaikan gaji, memberikan umpan balik, dan mengarahkan bagi para karyawan, mengindikasikan kelebihan dan kekurangan karyawan, mempengaruhi peluang para karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa yang akan datang. C. Aspek manajemen keuangan.
Aspek keuangan dari perencanaan usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, rugi laba, dan cash flow. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek ini adalah: satu, sumber pendanaan, modal sendiri dan modal pinjaman. Dua, kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, tanah, bangunan, peralatan, biaya praoperasi, dan biaya-biaya lain. Tiga, kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, bahan baku, bahan pelengkap, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, telepon, dan kantor. Dan empat, analisa biaya tetap, gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya iklan, biaya lain-lain. Lihat uraian tahun sumber dana inflow, penggunaan dana outflow, arus kas bersih, net flow sama dengan A dikurang B. D, keadaan kas di awal, E, keadaan kas di akhir. Penentuan harga pokok produk, perhitungan harga pokok penjualan harus dibuat agar dapat diketahui berapa besar biaya penetapan harga ataupun perhitungan laba dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan industri pembuat permen atau susu dalam sekali produksi mengeluarkan biaya produksi sebagai berikut: 1, 5 liter susu, 5 kilo gula pasir, bahan bakar. 5 liter susu, Rp 1.200. Gula pasir, Rp 5.000. Dari bahan-bahan tersebut dapat dihasilkan permen susu sebesar 7,5 kilo, sehingga dapat dihitung harga pokok permen satu setiap 1 kilogram. Rp 33.750 dibagi 7,5 sama dengan Rp 4.500. Apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan kotor sebesar 25%, maka besaran harga jual permen susu per kilo Rp 4.500 ditambah Rp 4.500 kali 25% sama dengan 5.625. Analisis dalam aspek keuangan dalam rangka mengukur kelayakan suatu usaha dari sisi keuangan, maka diperlukan pengukuran kelayakan usaha di mana intinya adalah kondisi di mana hasil yang diperoleh lebih mengukur kelayakan usaha dari sisi keuangan. A, return on investment (ROI) merupakan ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah efisiensi sebuah usaha dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Ini adalah return on investment. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.